Jasad Gugalana telah dibawa ke Irkala untuk disemayamkan. Kematian Gugalana sungguh melukai hati Ninsiana. Ia berniat pergi ke Irkala untuk menyampaikan rasa duka citanya pada Ninkigal, istri Gugalana, yang juga adalah kakaknya. Akan tetapi, Ninshubur memeringatkan nonanya bahwa pergi ke Irkala sama saja masuk ke dalam mulut sang kematian. Ninsiana bersikukuh untuk pergi ke Irkala dan ia tahu segala risiko yang akan ia hadapi. Ninshubur punya firasat buruk akan hal ini. Ninsiana menenangkannya. Ninsiana lantas berpesan pada tangan kanannya. Jika dalam 3 hari ia belum kembali dari Irkala, maka Ninshubur harus pergi meminta bantuan kepada Enki. Ninshubur lantas membawa Ninsiana ke kota Raja Kutah di mana salah satu gerbang menuju Irkala berada. Untuk menggunakan gerbang tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari Nergal, sang penguasa Kutah. Nergal memeringatkan Ninsiana akan apa-apa yang mungkin ia hadapi setelah masuk ke gerbang. Ninsiana, sang penguasa kota Raja Uruk sudah bertekad. Ia kemudian masuk ke dalam gerbang atau portal menuju Irkala. Hal pertama yang ia saksikan adalah langit di alam itu begitu kelam dan tanahnya tampak tandus. Tidak ada pepohonan, hanya ada bukit-bukit batu. Tepat di depan sana berdiri megah sebuah gerbang yang terbuat dari batu obsidian. Ninsiana berjalan menuju gerbang. Ia tiba-tiba teringat masa lalu ketika ia dan Utu pergi sebuah tempat di Irkala, sebuah kebun ciptaan Enki, untuk memetik dan memakan buah nafsu sehingga ia menjadi ahli dalam seni alkemi energi seksual. Serta ketika ia mencurangi Ninkigal sehingga sang kakak itu memakan buah kematian yang menyebabkan ia harus menetap di Irkala selamanya. Ada seseorang di depan gerbang, namanya Neti. Ninsiana menyampaikan niatnya kepada Neti bahwa ia ingin menghadiri pemakaman Gugalana. Neti membukakan gerbang, tepat sebelum Ninsiana melangkah masuk, tiba-tiba terdengar suara menggema. Itu suara Ninkigal yang memerintahkan agar Inanna melucuti pakaian dan perhiasannya setiap hendak memasuki gerbang yang ada. Ninsiana yang memang tulus ingin turut berdukacita pun melakukan apa yang diperintahkan. Pada gerbang kedua hingga gerbang ketujuh, Ninsiana telah melepaskan semua yang melekat di tubuhnya. Di balik gerbang ketujuh itulah Irkala yang sebenarnya berada dan disinilah tempat roh orang mati, Anunnaki yang telah purna bakti, Igigi terbuang, dan para penguasa Irkala bertempat tinggal. Ninsiana menyeberangi jembatan di mana sisi kanan dan kirinya adalah jurang tanpa ujung. Jurang itulah yang akan membawa ke jurang penderitaan, sebuah sektor khusus untuk memenjarakan para sindikat dan roh manusia yang layak mendekam di sana. Istana Ganzir berdiri megah di depan sana. Singkat cerita, Ninsiana telah sampai di depan pintu Ganzir dan Namtar segera menyambutnya. Namtar membawa Ninsiana ke hadapan Ninkigal yang tengah berkabung atas kematian Gugalana. Di sana juga ada banyak Igigi terbuang dan Anunnaki yang telah purna bakti turut menghadiri upacara pemakaman. Sebenarnya Ninkigal sudah begitu muak melihat Ninsiana, tapi ia meredam amarah demi suaminya. Setelah pemakaman selesai dan semua orang pergi, tinggallah Ninsiana dan Ninkigal di Balairung. Ninsiana menelan keangkuhannya dan berlutut di hadapan sang kakak memohon pengampunan. Namun amarah dan dendam Ninkigal terlampau besar. Ia menghempaskan Ninsiana ke belakang hanya dengan mengarahkan telunjuk saja. Lalu ia menarik Ninsiana tanpa menyentuh dan mencekiknya. Ninsiana sama sekali tidak melawan dan itu membuat Ninkigal agak kecewa. Ninkigal lantas menunjukkan wujud sejatinya, wujud yang apat membuat siapapun mati saat itu juga. Ninsiana langsung memucat dan tubuhnya mengeriput, hingga akhirnya mati. Mayatnya digantung di sebuah pengait yang ada di dinding istana. Ninshubur yang khawatir karena dia mendapatkan penglihatan buruk tentang Ninsiana akhirnya pergi menemui Enki untuk meminta bantuan. Enki dengan pikirannya menciptakan makhluk tanpa gender, yang merupakan laki-laki dan wanita sekaligus bernama Asushunamir, Kurjara, dan Galatura. Mereka kemudian ditugaskan untuk menyelamatkan Ninsiana. Ketiganya lantas pergi ke Irkala dengan sangat mudah karena desain dirinya memungkinkan untuk bergerak bebas di dua dunia. Asushunamir bertugas bernegosiasi dengan Ninkigal. Setelah negosiasi panjang, Ninkigal luluh dan mengizinkan mereka membawa mayat Ninsiana.
Setelah diturunkan dari gantungan, mayat Ninsiana disuapi dengan makanan kehidupan oleh Galatura, lalu Kurjara menyuapkan air kehidupan. Tubuh Ninsiana kembali pulih dan ia bangkit dari kematian. Sebelum mereka pergi, Ninkigal menegaskan bahwa mereka harus memberikan satu orang untuk menggantikan posisi Ninsiana di Irkalla. Karena jika tidak, maka para Gala akan pergi ke dunia atas dan membuat kekacauan. Ninsiana meminta waktu dan berjanji akan memberikan yang Ninkigal minta. Singkatnya, Ninsiana kembali ke dunia atas, kedatangannya disambut oleh orang tuanya, Nana dan Ningal, saudara kembarnya, Utu, kakek dan neneknya, Enki dan Ningikuga, dan lainnya. Sayangnya Dumuzid tidak ada di sana. Berdasarkan keterangan Ninshubur, Dumuzid sama sekali tidak berduka. Disitulah Ninsiana terpikir untuk memilih Dumuzid sebagai penggantinya. Ninsiana melakukan ritual pemanggilan Namtar, lalu mengatakan bahwa ia menyerahkan Dumuzid sebagai penggantinya. Namtar segera memanggil para Gala untuk menyeret Dumuzid. Untuk menyelamatkannya dari para Gala, Ninkigal menyuruh Dumuzid makan buah kematian dan menjadi penghuni Irkalla. Sejak saat itu Dumuzid menjadi penghuni Irkalla. Setelah kepergian Gugalana, Dumuzid dinobatkan sebagai penguasa padang rumput emas. Geshtinana, saudari Dumuzid lain ibu, merasa bersedih dan memohon agar Dumuzid dikembalikan. Ninkigal bisa mengizinkan Dumuzid kembali ke dunia atas, tapi harus ada yang menggantikan posisinya. Lantas Geshtinana mencalonkan dirinya sendiri untuk menggantikan posisi Dumuzid sebagai penguasa padang rumput emas untuk 6 bulan. Sejak itu diputuskan, kakak beradik itu tidak pernah lagi terlihat bersama di satu tempat. Sebab ketika salah satunya ada di dunia atas, yang lain harus di dunia bawah. Ninsiana yang bangkit dari kematian adalah Ninsiana yang berbeda. Ketika ia mati secara fisik, jiwanya melakukan inisiasi pada alam-alam Qliphoth dan Sephiroth sekaligus, hingga akhirnya ia menyelesaikan inisiasi dan ditahbiskan sebagai Tuhan hidup dalam hierarki spiritual bumi. Posisi Ninsiana menjadi semakin tinggi dan terhormat. Secara fisik tubuhnya ada di bumi, namun wujud astral atau wujudnya sebagai Tuhan ada di Qlipha Gashkalah dan Sephira Netzah.